Dan menariknya SEA Games itu tidak ada konsekuensi daripada nomornya. Jadi kayak di Thailand ini kita kehilangan hampir 41 emas yang kemarin di Kamboja kita dapat. Akhirnya semua comeback semua comeback Dorong pojok kali ini dilakukan. Tidak ada yang benar-benar memprediksi bahwa timnas putri Indonesia akan melangkah sejauh ini. Bahkan sebelum turnamen dimulai, para pengamat dan supporter Indonesia sudah menempatkan Indonesia di posisi yang tidak diunggulkan. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Mereka menyebut skuad Garuda Pertiwi masih dalam tahap pembangunan, masih jauh dari level Vietnam, Thailand, atau Filipina yang dalam beberapa tahun terakhir mendominasi sepak bola putri di kawasan. Namun sepak bola selalu punya cara untuk membalikkan cerita, dan di SEA Games Thailand tahun ini, cerita itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Timnas putri Indonesia melaju ke semifinal dengan cara yang membuat seluruh kawasan terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia akan tampil seagresif ini, sekompak ini, dan setenang ini dalam menghadapi tekanan. Bahkan ketika berhadapan dengan Vietnam, tim yang selama bertahun-tahun menjadi raksasa sepak bola putri Asia Tenggara, Indonesia justru tampil seperti tim besar yang sudah sangat matang. Vietnam yang katanya tangguh, yang disebut tak tersentuh, yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat juara justru terlihat seperti tim yang kehilangan arah. Mereka tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan sejak menit pertama, timnas putri Indonesia menunjukkan intensitas yang jarang terlihat sebelumnya. Para pemain bergerak seperti satu tubuh, satu napas, satu tujuan, tekanan tinggi dilakukan dengan disiplin, garis pertahanan naik dengan berani, dan lini tengah bekerja tanpa henti untuk memutus aliran bola Vietnam. Setiap kali Vietnam mencoba membangun serangan, selalu ada satu, dua, bahkan tiga pemain Indonesia yang langsung menutup ruang. Seolah-olah para pemain sudah mempelajari setiap pola permainan Vietnam, setiap kebiasaan, setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Dan ketika Indonesia mendapatkan bola, transisi mereka begitu cepat, begitu rapi, begitu mematikan. Kerjasama antar lini menjadi kunci utama. Tidak ada pemain yang tampil egois. Tidak ada yang ingin menjadi bintang tunggal. Semua bergerak dalam harmoni yang indah. Para bek tidak hanya bertahan, tetapi juga berani membangun serangan dari bawah. Gelandang bekerja seperti mesin, mengalirkan bola dengan cerdas, dan menjaga ritme permainan. Sementara para penyerang tampil penuh percaya diri, berani menantang bek Vietnam yang selama ini dikenal kuat dan disiplin. Setiap kombinasi, setiap umpan setiap pergerakan tanpa bola terasa seperti hasil latihan yang dilakukan dengan keseriusan luar biasa. Vietnam yang biasanya menguasai pertandingan kali ini justru tidak diberi kesempatan memegang bola. Mereka terlihat kebingungan, frustrasi, dan kehilangan ketenangan. Setiap kali mencoba keluar dari tekanan, Indonesia selalu berhasil memotong aliran bola. Setiap kali mencoba menyerang dari sayap, para pemain Indonesia menutup ruang dengan cepat. Yang membuat cerita ini semakin luar biasa adalah, bagaimana mental para pemain Indonesia terlihat begitu kuat. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa minder, tidak ada rasa bahwa mereka adalah tim yang tidak diunggulkan. Justru sebaliknya, mereka bermain seperti tim yang sudah lama menunggu momen ini. Seperti tim yang sudah lama memendam amarah, keraguan, dan rasa diremehkan, dan ketika kesempatan itu datang, mereka meledak dengan performa yang membuat semua orang terperangah. Pelatih timnas putri Indonesia juga patut mendapatkan pujian besar. Strategi yang diterapkan bukan hanya efektif, tetapi juga berani. Tidak ada parkir bas, tidak ada permainan bertahan total, tidak ada rasa inferior. Indonesia justru tampil menyerang, menekan, dan menguasai permainan. Ini adalah bentuk keberanian yang jarang terlihat dari tim yang tidak diunggulkan.
Pelatih tampaknya memahami bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Vietnam adalah dengan membuat mereka tidak nyaman sejak awal. Strategi itu berjalan sempurna, para pemain pun menjalankan instruksi dengan disiplin luar biasa. Tidak ada yang keluar dari struktur permainan, tidak ada yang kehilangan fokus. Bahkan ketika Vietnam mencoba meningkatkan tempo di babak kedua, Indonesia tetap tenang. Mereka tidak panik, tidak terburu-buru, dan tidak kehilangan bentuk permainan, justru Indonesia semakin percaya diri, semakin berani, dan semakin dominan. Setiap tackle bersih disambut sorakan dari bangku cadangan, setiap intercept membuat para pemain saling menyemangati. Energi positif itu terasa mengalir dari satu pemain ke pemain lain, menciptakan atmosfer yang membuat Vietnam semakin tertekan. Momen paling mencolok dalam pertandingan ini adalah ketika Indonesia berhasil mengurung Vietnam di area mereka sendiri. Selama hampir 5 menit penuh, bola bergerak dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, dari tengah ke sayap tanpa bisa direbut oleh Vietnam. Para pemain Vietnam hanya bisa mengejar, menutup ruang, dan mencoba bertahan. Namun, Indonesia terus mengalirkan bola dengan sabar. Menunggu celah, menunggu momen yang tepat, dan ketika momen itu datang, sebuah peluang emas tercipta yang hampir saja menjadi gol. Indonesia kini adalah tim yang bisa mengontrol pertandingan bahkan melawan lawan sekelas Vietnam. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana publik Indonesia mulai memberikan perhatian besar kepada tim ini. Para pemain yang dulu berlatih dalam keterbatasan kini menjadi inspirasi bagi banyak gadis muda di seluruh Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya milik laki-laki. Mereka menunjukkan bahwa perempuan Indonesia juga bisa bersaing, berprestasi, dan membuat bangsa bangga. Ketika peluit panjang dibunyikan dan Indonesia memastikan tempat di grand final, suasana di lapangan berubah menjadi lautan emosi.